Wa huwa ala darbaini, nasabun qarib, nasab dekat, wa nasabun ba'id, dan nasab yang jauh. Fal awwalu, maka adapun yang pertama, huwa ma kana bainal auladi wa abaihim wa ajdadihim wa ikhwanihim wa aqamihim. Wa man yantasibu bihim minal qarabah. Wa ma'rifatuhu fardu ainin, dan mengetahui ya hubungan kerabat fardu ain, itu adalah fardu ain hukumnya, gitu loh. Fima yata'allaqu bi hurmatin nikah, karena di situ berkaitan dengan ya keharaman menikah, gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu kalau ini saudara kandung kita, bibi kandung kita, lah bagaimana kalau terjadi pernikahan di antara mereka, itu kan haram jadinya, gitu loh. Kemudian juga wa 'alal kifayati fi ghairihi, dan juga sebagai pertimbangan kafaah, ya. Wa 'alal kifayati fi ghairihi, dan juga sebagai pertimbangan kafaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan terutama Gus Hasan Asyarif. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya bukan akan mengomentari Wahabi, akan mengomentari Gus Hasan Asyarif, di mana beliau ini dulu mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan dari Sidugiri, punya hubungan keluarga dengan Sidugiri. Kemudian dia juga punya keinginan untuk meneliti buku yang ditulis oleh Rabithah Alawiyah, akan diteliti kitab-kitabnya. Begini ya, kalau Gus Hasan punya keinginan untuk meneliti kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Rabithah Alawiyah, khawatirnya pemahaman Gus Hasan itu nanti keliru. Ketika meneliti kitab-kitab ini, terus tidak sama pemahaman yang sebenarnya dengan isi yang ditulis oleh pengarangnya. Kenapa? Karena ibarat yang soreh saja yang dibaca oleh Gus Hasan dalam salah satu videonya, ini beliau sangat keliru. Dan kelirunya bukan hanya dalam segi lafadznya. Lafadznya keliru, cara mengucapkannya secara gramatika bahasa Arab, nahu sorobnya keliru. Kemudian dalam pemahamannya pun juga keliru. Padahal ibaratnya tidak rumit ini. Ibaratnya sangat soreh, sangat jelas, sangat wadihah ibaratnya ini. Beliau menjelaskan entah ini kitab apa. Saya tidak ketemu, dicari, tidak ketemu saya. Beliau menjelaskan nasab ini ada dua. Ada nasab yang qarib, yang dekat, ada nasab yang jauh. Fal awalu, nasab yang dekat ini adalah ma bainal auladi wa abaihim, di antara anak-anak dengan bapak-bapaknya, wa ajdadihim, dengan kakek-kakek mereka itu, wa ikhwanihim, dan saudara-saudaranya, wa a'mamihim, dan paman-pamannya atau bibi-bibinya ya. Wa man yantasibu bihim minal qarabati, dan orang yang punya hubungan nasab atau hubungan kerabat, hubungan famili dengan anak tersebut, dengan orang tersebut. Ini yang disebut dengan nasab qorib atau istilahnya nasab dekat. Nah, mulai masuk wa ma'rifatuhu, mengetahui nasab yang dekat ini hukumnya adalah fardu ainin, hukumnya fardu ain. Kenapa? Ini kemudian dijadikan taklil oleh Gus Hasan. Mungkin beliau itu yang terbesit di benak beliau, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang perempuan masuk neraka fi hirrotin. Fi-nya mungkin dimaknai sebagai taklil oleh beliau itu. Jadi pemahaman Gus Hasan begini, wa ma'rifatuhu, mengetahui nasab yang dekat ini hukumnya adalah fardu ainin, fardu ain. Kenapa? Fima yata'allaku bihurmatin nikah, karena ini mengetahui nasab yang dekat punya hubungan erat, ada kaitannya dengan keharaman nikah, dijadikan taklil oleh Gus Hasan ini. Keliru itu Gus Hasan.
Maksudnya ini begini ya. Wa ma'rifatuhu, mengetahui nasab yang dekat ini, nasab yang qorib ini adalah fardu ain. Dalam urusan apa? Fi ma yata'allaku bihurmatin nikah, yaitu di dalam urusan keharaman nikah ini yang fardu ain. Artinya, kalau bukan selain urusan nikah, itu bukan fardu ain. Makrifah atau mengetahui nasab yang korib ini, Gus, ya, Gus Hayid, Gus Harib. Nah, mukobilnya apa? Pembandingnya apa? Di bawahnya lihat, dan ini Anda salah memaknai. Wa 'alal kifayati fi ghairihi, dan hukumnya menjadi fardu, apa kata Anda itu tadi? Dan sebagai kafaah, pembanding kafaah. Kafaah dan kifayah itu lain, Gus. Kalau kafaah itu, teman-teman ya, kalau kafa'ah ini adalah urusan di dalam nikah. Laki-laki dan perempuan itu kafa'ah. Dalam agamanya kafa'ah ada apa enggak? Nasabnya kafa'ah apa enggak? Bukan ini tapi di sini Gus. Yang dimaksud bukan kafa'ah dalam status sosial atau status agamanya orang tersebut untuk menikah. Jadi mengetahui nasab yang qorib, ini hukumnya adalah fardu ain karena berhubungan dengan nikah. Kemudian sebagai pembanding, sebagai pertimbangan kafaah dalam urusan lainnya. Gimana kok dimaknai seperti ini, Gus? Padahal ibaratnya kan jelas sekali ini. Di atas ada fardu ain. Mengetahui nasab yang dekat hukumnya adalah fardu ain. Dalam urusan apa? Urusan yang berhubungan dengan keharamannya nikah. Nah, kalau tidak ada hubungannya dengan keharaman nikah, maka hukumnya wa 'alal kifayati. Ini atapnya seperti ini kalau dijelaskan, Gus. Wa ma'rifatuhu, mengetahui nasab yang qorib ini hukumnya adalah 'alal kifayati, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Untuk apa? Fima yata'allaku bi ghairihi, ay fi ghairi ma yata'allaku bi hurmatin nikah. Urusan selain yang keharamannya nikah ini maka hukumnya adalah fardu kifayah, Gus. Jadi tidak ada hubungannya dengan kafaah ibarat di sini. Bukan sebagai pertimbangan untuk kafaah, bukan di sini, Gus. Jadi fardu ain, mengetahui nasab qorib Anda, mengetahui nasab qorib Anda, siapa itu adik Anda, siapa bibi Anda, siapa ibu Anda, yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan keharaman nikah, hukumnya adalah fardu ain untuk Anda ketahui, Gus. Selain fi ghairi ma yata'allaku bi hurmatin nikah, yang tidak ada kaitannya dengan keharaman nikah, untuk Anda ketahui hukumnya adalah fardu kifayah. Gitu loh maksudnya, Gus. Ya, Gus Hasan. Ini dalam pemahaman. Saya dalam tidak membahas masalah kesalahannya Anda. Kesalahannya banyak Anda, kesalahannya ketika membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi yang saya bahas di sini adalah pemahaman Anda. Bagaimana Anda akan menjadi seorang peneliti, meneliti kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Robito Alawiyah. Sementara ibarat yang sore seperti ini saja, Anda itu gagal paham ketika memahami ini, Gus.